Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Saya Rasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih membawakan kembali podcast Karma dan Reinkarnasi ya. Ada beberapa yang udah sadar, wah ternyata bukan misteri semesta, tapi karma dan reinkarnasi. Tapi ada beberapa mungkin belum ngeh, jadi saya perjelas. Dan materi kali ini sangat seru, yaitu ngomongin tentang proses selingkuh. Pertanyaannya, selingkuh salah siapa? Sebelum ke Bunda, kita lihat yang ini dulu. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, ini grogi Bunda karena sudah terakhir live itu tahun lalu ya? Setahun. Nah, jadi kita perlu waktu setahun untuk menggodok acara ini ya. Walaupun sebenarnya nggak setahun juga ya. Oke, jadi maafkan kami kalau agak sedikit grogi, kita masih pemanasan lagi dan ya tapi nggak membuat proses diskusinya jadi nggak seru sih. Dan sebelum mulai pun seperti biasa kan kita akan ya Bunda nyapa dulu kali ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita bisa ketemu lagi. Saya bersyukur acara dari Karma Reinkarnasi podcast ini dapat berlanjut ya. Setelah sekian lama kita hanya menonton dari tayangan ulang ya dari semua kegiatan yang sudah berlangsung dan berhubungan dengan karma reinkarnasi. Jadi di tahun baru, gebrakan baru ya, kita kembali pada karma reinkarnasi. Kenapa demikian Bunda? Karena ternyata banyak permintaan nih untuk ngebahas berhubungan dengan proses karma dan reinkarnasi. Dan beberapa sudah mulai ngeh, oh hidup saya begini, berubah begini. Ternyata ada bagian dari proses karma dan reinkarnasi. Dan tentunya proses ini merupakan proses edukasi yang mungkin memang diperlukan untuk proses memahami kehidupan kita. Kadangkala kita masih bingung dengan hidup kita, ya kadangkala kita hanya suruh menerima takdir kita, tapi kita komplain kenapa takdir saya buruk. Nah ternyata di balik pembahasan takdir itu ada asal muasal dari proses takdir itu, yaitu dari proses past life yang berhubungan dengan karma dan reinkarnasi. Ada sebab, ada akibat, sehingga ketika kita mampu memahami proses ini, kita pun dapat menerima takdir kita jauh lebih ikhlas ya. Kalau dulu itu misteri, itu takdir dari mana, pokoknya itu misteri ilahi. Tapi begitu kita paham dengan proses pengukuran, terutama dengan soul meter secara bertahap, saya juga bisa mengajak banyak orang paham bahwa ternyata kita punya rekaman jiwa yang memetakan proses takdir itu. Ya, jadi bukan suatu yang gaib ya. Semua itu dapat dipahami ketika kita mampu memperluas realita kita. Tentunya dengan dasar energi. Iya, dan kenapa dasar energi sebenarnya sudah sempat dibahas juga di
karma reinkarnasi dan energi, karma reinkarnasi dan jati diri itu yang di season 2 ya. Jadi kalau mungkin beberapa teman yang baru bergabung, maksudnya belum nonton yang sebelum-sebelumnya, sangat recommended banget untuk nonton yang season 1 dan season 2 karena banyak banget pembelajaran di situ. Nah, kalau untuk sekarang kita nggak ngomongin tentang proses itu, tapi kita ngomongin tentang selingkuh. Seru sekali selingkuh ini menjadi satu trending topik ya kayaknya. Apalagi waktu itu Bunda sempat nge-post tentang selingkuh tuh salahnya siapa gitu di Instagramnya Bunda, dan komennya banyak banget gitu ya. Rasanya itu komen terbanyak sih. Iya, komen terbanyak ya ada di tahun 2022 ya. Sekarang udah berganti nih tahun 2023. Jadi saya mikir juga, oke, kita sekarang udah mulai lagi dengan podcast nih. Apa ya yang akan kita bahas? Ternyata setelah ya teman-teman kita ini kan pertama kali yang diinginkan adalah bahas dong selingkuh. Iya. Ya. Mungkin bagi beberapa orang itu menjadi suatu misteri semesta yang perlu dikuak ya. Dan itu bagian dari karma dan reinkarnasi. Ya. Jadi dua-duanya kita bahas di sini ya. Cuman sebelum mulai ke pembahasan, saya pengen ngucapin terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena tanpa donasi ke YCCK kita nggak bisa melanjutkan proses edukasi dalam bentuk podcast seperti ini. Sekali. Oke, bagi kalau ada yang mau berdonasi mungkin bisa ada linknya, ya, ada bisa dibantu mungkin di komen. Oke, sudah keluar ya. Jadi terima kasih banyak dan kita akan gunakan itu untuk proses edukasi seperti ini. Ya, sekarang bicara tentang proses selingkuh, ya kan, selingkuh atau ketidaksetiaan sebenarnya. Jadi kesannya adalah ada seseorang, bukan seseorang ya, ada dua orang yang memang sudah sepakat, udah setuju untuk menjalani pernikahan. Walaupun proses, tapi ada juga yang selingkuh belum ke pernikahan, mereka baru pacaran ya. Ya, tapi intinya sudah ada selingkuh. Gitu. Intinya ada satu komitmen entah itu dalam proses pernikahan atau pacaran atau apapun, pokoknya ada satu komitmen. Bahkan kadang-kadang bersama ya. Iya, kadang-kadang ada juga yang bilang selingkuh bisnis kan gitu ya. Udah ada komitmen, ternyata cuma komat-kamit juga ya. Kita nggak tahu gitu. Jadi udah ada satu komitmen, tapi akhirnya meninggalkan proses komitmen itu karena sesuatu yang lain gitu. Bahkan kadang-kadang tidak ditinggalkan, tapi sembunyi-sembunyi membuat hubungan yang baru. Nah itu, dan proses itu selalu menjadi momok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya bagi entah itu korban atau pelaku gitu, karena kalau ditanya ini salah siapa gitu kan, kebanyakan nggak mau disalahin. Ya. Namanya manusia. Wajar dari manusia merasa dirinya paling benar gitu. Iya. Dan mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan. Atau mungkin di mulut bilang, ya aku ngerti ini salah aku, tapi sebenarnya dalam hati nggak mau disalahin. Ya, bisa juga begitu. Nah sekarang, bahkan ada yang udah bilang nih, sebagai korban ini benar-benar misteri semesta yang perlu difahami gitu ya. Iya. Terus sekarang nih, orang bilang kalau selingkuh itu urusan proses komunikasi yang kurang atau proses banyak hal lah, dilihat dari sisi segala macam. Cuman yang menarik itu ternyata ada hubungannya antara proses selingkuh ini sama karma dan reinkarnasi, Bunda. Iya, betul sekali. Gimana ceritanya itu? Makanya itu tadi kan saya sudah bahas tuh pemahaman dengan proses karma reinkarnasi lah yang bisa menjawab apa yang menjadi takdir kita, ya. Jadi takdir yang harus kita terima atau karma yang harus kita terima dari proses past life kita tentu tidak lepas ya dari hukum tabur tuai. Jadi proses selingkuh itu sebenarnya ada yang merupakan bagian dari apa yang dia tabur dan dia harus menuai. Karena semua yang ada dalam proses diri kita
itu kan mempunyai rekam jejak di alam ini, mempunyai benih karma yang tersimpan di dalam rekaman jiwa kita, di kesadaran ini. Nah, disinilah banyak orang yang ketika dia mengalami suatu kejadian yang buruk, dia hanya berpikir tentang kondisi saat ini, kehidupan saat ini. Karena tentunya mereka merasa, wah saya ini menjadi korban nih. Oh, saya terus menderita dengan proses ini. Gak adil dong, saya sudah berbuat baik, saya sudah begini, kok saya diselingkuhi, dan banyak hal. Tetapi dari proses, kalau kita mau lebih dalam mengenal dari apa yang menjadi rekaman diri kita, ternyata barulah kita dapat memahami bahwa enggak jauh-jauh kok dari diri kita. Karena kita punya rekaman itu di past life, maka ya kita menuai hal tersebut. Jadi hukum karma itu sangat pasti, hukum tabur tuai, hukum pasti. Apa yang kamu tanam adalah apa yang akan kamu tuai. Ya, apa yang kamu tanam buruk, dia akan menuai buruk. Tapi ketika dia menanam baik, maka dia akan menuai hal baik. Tapi bukan berarti dengan proses perselingkuhan ini semua akhirnya pembenarannya, oh itu kan karena past life. Ada banyak yang mengatakan begitu, terus mengatasnamakan karma, wajar dong terjadi perselingkuhan. Tidak juga demikian, karena ada juga di past life-nya baik, tapi ternyata ada kehendak bebasnya pada kehidupan saat ini untuk memilih selingkuh. Ya, jadi nggak bisa dipukul semua sama rata bahwa semua proses selingkuh itu karena past life. Ya, jadi kita pun harus lebih karena ini hubungannya dengan secara objektif. Objektifnya apa? Ada nggak dalam proses rekaman di past life dia punya rekaman menyelingkuhi, sehingga dalam kehidupan saat ini dia diselingkuhi. Ini kan tabur tuai ya. Nah, itu apakah ada dalam rekaman itu, atau dalam kehidupan ini karena dia terus memikirkan saya terus diselingkuhi, sehingga hukum sejenis menarik sejenis. Ini kan tabur tuai juga, dia menabur pikiran buruk dengan saya terus diselingkuhi, sehingga kehidupannya terus diselingkuhi atau disolimi. Nah, ini juga membuat saya tidak bisa mengatakan semua itu prosesnya dari proses past life aja. Karena saya banyak menemukan sesuatu yang diciptakan orang dari pikirannya, dari kehidupan saat ini. Nah, berarti kan ini meliputi dari kehendak bebas seseorang, karena Tuhan memberikan kita akal budi dan kehendak bebas. Ini proses pengendalian dari pikiran kita. Nah, kita punya benih dasar dari proses past life-nya, karena benih ini kan dapat terukur. Ya, dia punya rekaman selingkuh, tapi pengendalian dirinya bagus. Dia tahu itu salah. Dia tahu dia dulu punya kecenderungan seperti itu, tapi dia mengendalikan dirinya baik dan tidak melakukan hal yang buruk karena dia sadar. Maka walaupun godaannya kayak apapun, ya dia tidak memilih untuk selingkuh karena ada kesadaran bertumbuh. Nah, itulah tipe-tipe yang ada dalam kehidupan ini yang banyak saya temui ketika mereka berkonsultasi atau soul care istilahnya ya, untuk melihat dari proses perselingkuhan ini. Dan biasanya ya saya memberikan solusi sesuai dengan persoalan masing-masing ya. Jadi tidak sama per kasus itu penyelesaiannya sama. Karena apa? Karmanya berbeda. Ya. Jadi ya unik banget dengan proses perselingkuhan. Jadi saya pun mulai memikirkan bahwa
Oh kalau gitu, untuk menghadapi atau menerima proses perselingkuhan ini dengan damai, ya mari kita mengamati kejadian secara objektif. Ya, bukan atas sudut pandang personal diri kita masing-masing. Tentu kalau kita punya teman yang diselingkuhi, kita akan ikut emosi. Ya, karena dia berteman baik sama kita. Dan memusuhi teman yang orang atau pasangan yang menyelingkuhi teman kita. Kan wajar ya, orang kita loh berteman sama dia. Seringkali kita tidak bisa netral. Tapi ketika kita mau netral, mengamati, ya yang salah ya dua-duanya kok gitu. Nggak bisa kita hanya menyalahkan satu pihak saja. Keputusan yang diambil ya karena kedua-duanya. Ya, jadi mari kita mulai mengamati dalam diri. Ya, kalau kita punya jadi korban atau kita memang pelaku, mari mengamati diri kita. Apa sih yang membuat kecenderungan seseorang diselingkuhi atau kecenderungan menyelingkuhi? Ya, itu kan butuh mengamati ke dalam diri. Ya, saya rasa kan Bapak Ibu pasti dong punya rasa, ya. Saya juga bilang nggak ada yang murni hanya cinta satu orang saja. Karena proses past life kita juga punya banyak pasangan berganti setiap kehidupan. Tentu ada rasa-rasa yang timbul ketika kita itu bertemu, yang ketika di kehidupan yang dulu kita merupakan pasangan, pasti ada dong rasa lagi, karena itu tersimpan dalam rekaman jiwa kita. Nah, terus bagaimana cara kita itu membuat kita menjalani hidup ini dengan damai? Hormatilah apa yang menjadi komitmen kita dan setialah dengan komitmen. Walaupun kita tahu hal-hal yang di luar sana, tapi kita sudah berkomitmen, kita sudah mengikat janji, apalagi sampai pernikahan. Tentu kita berupaya untuk setia dengan proses ini. Ini karena kesadarannya sudah bertumbuh. Ya, jadi ada yang mengatakan, ya kalau menikah itu ya sekali untuk seumur hidup. Baru ada cerai kalau meninggal gitu. Sampai ada agama yang tidak ada perceraian. Kan gitu. Ya karena menghormati dari proses komitmen yang telah disepakati. Nah, kalaupun kurang lebihnya di sana, lakukanlah komunikasi dengan baik dan sadari ya setiap orang pasti akan ada godaan untuk proses itu, tapi bagaimana kita untuk setia, itulah tempat kita berlatih. Dengan proses berkesadaran, tentunya nanti kita bisa saling menjaga, menghormati untuk belajar untuk setia. Jangan salah loh, dengan Tuhan aja kita berlatih untuk setia. Tapi latihan untuk kita bisa setia dengan Tuhan kita belajar setia dulu dengan pasangan kita. Ya, jadi itu proses berlatih kita. Oke. Masih mau dilanjutin? Ya, nanti kalau ada pertanyaan, paling tidak di situ kita paham. Oh iya ya, coba amati aja di dalam diri. Kita lo punya rekaman dulu di past life, menikah dengan banyak pasangan. Mungkin kalau 1000 kali nikah ya 1000 kali atau lebih, mungkin lebih 1002 kali kalau ada yang 2 kali nikah dalam satu kehidupan, atau mungkin 5 kali ya, atau banyak kali ya. Dan kita mempunyai komitmen, kemudian kita punya janji hati lah, kita menjalani hidup bersama. Pasti dong ketika kita ketemu lagi dengan orang yang pernah menjadi orang yang sangat kita cintai di past life, pasti ada rasa, kok rasanya gini ya. Jangan salah, kembali apa kita mengatasnamakan cinta kita di past life, terus kita
mengikuti proses itu, meninggalkan, dan akhirnya memilih, ya memilih padahal kita sudah punya. Nah itu kan kembali pilihan. Kalau orang yang bijaksana, dia akan mengolah dan menyadari, oh iya, saya mungkin punya rasa, tapi dalam kehidupan ini kita sudah berbeda. Karena kita harus menjalani apa yang menjadi komitmen kita di kehidupan saat ini. Ya itu tidak mudah. Saya rasa semua akan mengolah rasa. Jujur aja deh, pasti ada fase-fase yang seperti itu. Tapi cepat disadari dan kemudian bertumbuh. Nah itu kalau benar. Kalau tidak, ya itu tadi, godaan-godaan itu akan kemana-mana. Nah dari sinilah saya melihat, oh berarti proses perkawinan atau komitmen untuk bersama itu adalah suatu proses spiritual, di mana perlu ada keterbukaan, perlu ada saling mengisi, saling berbagi, ya. Jadi ya itu sesuatu yang harus dihormati. Oke, sudah? Oke. Ya, ini kan tadi ada yang nemuin istilah bagus nih, Bun. Ya. CKYLBK, cinta kehidupan yang lalu bersemi kembali. Ribet banget ya panjangnya. Oke. Iya kan banyak seperti itu Dokter Asto. Jangan kita pikir wah gitu. Oh ternyata ya banyak memang mengalami, jujur aja. Tidak ada dalam satu perkawinan itu lurus saja semua, tidak. Karena apa? Saya mengamati kenapa ya ada orang tiba-tiba muncul kok mengubah kehidupan, dia datang kemudian ada rasa ketertarikan. Oh di past life wong itu jadi pasangannya. Otomatis dong muncul lagi rasa. Tapi ya kembali kita kan berlatih nih spiritual kita ini dalam menjalani hidup, komitmen kita apa? Ya kita hormati itu untuk berlatih saling setia. Jadi kan tadi yang Bunda bilang itu berarti proses selingkuh itu ada satu yang memang punya rekaman selingkuh. Ya, benar. Karena dia punya rekaman selingkuh, kecenderungan itu untuk berulang lagi ada. Ada. Yang kedua adalah karena ada kesempatan plus kehendak bebas. Iya, pasti kehendak bebas itu pilihan. Jadi, kan. Walaupun dia nggak ada rekaman, nggak ada apa, benar. Tapi dia memang memilih secara sadar dia memilih. Iya. Tuh. Atau ada yang memang ngerasa sudah ketemu orang tuh udah langsung, oh nih kok ini deket banget dia, kok nyaman banget segala macam. Kalau tadi kan rekaman melakukan proses selingkuh ya. Kalau ini bertemu dengan mungkin orang jiwa yang memang sudah punya kedekatan di past life. Sehingga tanpa disadari itu menarik kembali rasa. Rekaman jiwanya itu muncul lagi. Ya, sehingga mempunyai ketertarikan padahal mungkin dia ada orang mengatakan, wah saya salah ketemu deh, kok nggak dari dulu saya ketemu sama dia, kok saya sudah punya pasangan baru saya ketemu lagi. Sehingga ini membuat beberapa orang kebingungan, menutupi rasanya, tapi ketahuan ya. Walaupun ada yang mungkin akhirnya kebablasan karena rasa yang tidak bisa dibendung, akhirnya muncul pilihan untuk selingkuh tadi dan menimbulkan masalah dengan pasangan. Ya, tapi ada juga yang pintar nutupin gitu lah. Ya itu kan kembali ya. Saya melihat bahwa ketika orang ada kesadaran, maka dia tidak akan memilih untuk melukai orang lain. Dia tahu, saya kehidupan saat ini, saya sudah berkomitmen dengan ini, tapi ya kalaupun ada proses yang datang karena di proses past life itu, ya kita katakan tidak, ya sudah cukup itu dulu, tidak untuk saat ini. Saat ini saya sudah berkomitmen untuk melakukan proses ini gitu. Tapi seandainya ya itu pilihan lagi kan, keteguhan loh ini. Katakanlah keimanan kita sama Tuhan aja sering diuji.
apalagi kesetiaan kita dengan pasangan, ya pastilah ada yang mengujinya. Nah, kita aja yang bersadar diri, ya. Kemudian pasangan, ya menjadi pasangannya kalau dalam kondisi begini juga harus menyadari, oh ada loh proses seperti itu yang membuat dia lupa. Oke, kita bisa menerima, mungkin saling berbagi, saling memahami, kemudian menjadikan itu proses belajar, kemudian mereka bisa bersama lagi. Tergantung pada pilihan mereka bersama. Ya, karena saya melihat dari sisi spiritual itu, perkawinan adalah proses spiritual. Kalau orang menghormati, ya dia akan belajar untuk menerima tadi. Dan mungkin ya kalau memang memungkinkan untuk menjadi baik, kenapa tidak menjadikan proses bertumbuh ya ke arah yang lebih baik. Ya, itu wajar kalau berkesadaran. Kalau tidak, ya udah, mau gimana kan gitu. Orang memilih bercerai lah, mencari lagi pasangan yang baru dan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau sudah mengatasnamakan, wah dulu begini begitu, ya yang salah menurut saya pada waktu memutuskan untuk berkomitmen. Makanya harus hati-hati. Kalau orang di Jawa itu bibit, bebet, bobot itu harus diamati sebelum ke proses perkawinan. Karena apa? Sadar perkawinan itu untuk seumur hidup. Begitu memasuki jenjang perkawinan, yaitu si garing nyawa. Jadi belahan jiwa kita yang harus kita jaga dengan baik, ya, untuk bagaimana bisa selaras sampai akhir. Nah, kalau dilihat-lihat zaman dahulu ya selingkuh itu ya sudah ada kok. Nggak coba sekarang aja. Sekarang karena banyak media, jadi bisa kebongkar ini begitu, ketahuan ini tuh. Kalau zaman dulu juga sudah ada, cuma kan karena tidak terbuka dan masih dianggap suatu aib, jadi semua berusaha untuk meredam, memperbaiki, dan kembali untuk mempertahankan, ya, belajar. Kalau saya pikir dulu juga orang ada yang dijodohkan tapi mereka bisa baik, ya kembali pada komitmennya, ya, untuk mereka bertumbuh. Ini ada satu pertanyaan yang menarik gitu ya, mungkin bisa jadi ide untuk penjelasan berikutnya ya. Dari Sastra Pamungkas. Udah, kok hilang. Selamat malam Bunda, lama tak jumpa, kelihatannya makin ramping. Cih, makin ramping. Langsing kan ya. Nah, kalau saya makin rempong kayak. Semoga selalu sehat. Saya mau tanya, apakah ada menyelingkuhkan Tuhan? Ya ada lah. Ada. Ya namanya menduakan Tuhan itu ya menyelingkuhkan Tuhan. Okay. Ya kan saya bilang, banyak orang aja untuk setia kepada Tuhan aja banyak godaan. Ini loh, kita baru diajari sama Tuhan untuk setia dengan pasangan aja, godaannya udah banyak lagi. Ya kalau kita itu bisa setia dengan pasangan kita, ya tentu kita akan bisa setia kepada Tuhan. Ya, kita berlatih dulu sama yang kelihatan. Tuhan tidak nampak, gampang sekali diselingkuhi katakanlah. Nah, yang di depan mata kita aja kita belum mampu. Dan disitulah saya bisa melihat proses kebijaksanaan seseorang dalam menyikapi hidup. Ya, ketika mereka menyadari, oh ya, dan menjadikan itu suatu proses introspeksi diri. Kenapa sih dia sampai berselingkuh, pasangan kita berselingkuh, apa yang kurang dari kita, berusaha untuk memperbaiki. Ya, bertumbuh secara spiritual bersama. Dan saya lihat apabila dalam pasangan kita mempunyai proses pertumbuhan spiritual yang bersama, bersamaan gitulah, misalnya mereka menyadari bertumbuh bersama secara spiritual, biasanya mereka akan bisa menjaga proses perkawinan itu, karena mereka menyadari perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, yang harus dipertahankan, harus dijaga, dipupuk. Cinta itu tidak hanya
cinta doang, harus dijaga seperti memelihara tanaman, memelihara hewan. Dia harus penuh cinta kasih, dikasih makan, dikasayangi dan semua. Perkawinan juga seperti itu. Tapi kalau dari satu pihak sudah tidak ada rasa ingin menjaga dan gimana, ya tentulah itu sudah tidak punya pondasi yang cukup kuat. Tapi saya lihat juga masing-masing ada yang mempertahankan itu demi apa? Ya demi anak-anak, demi keluarga. Ya, ada yang menjaga demi nama baik keluarganya, walaupun harus menderita dan sebagainya. Ya kalau bisa kenapa nggak kita hidup bahagia terus gitu loh. Dalam kondisi, oh ya kita memang harus menerima kenyataan, tapi kita menjaga diri kita, menyadari proses, dan oke, kita tetap menjalani dengan damai. Ya, tapi itu susah ya. Ya, sedikit balik ke yang tadi ya. Ya, tadi setuju sama Bunda tadi bilang bahwa yang penting adalah proses komitmennya kan gitu. Termasuk komitmen ke Tuhan kan, apakah tetap dengan komitmen menuhankan Tuhan atau menuhankan yang lain kan gitu. Nah, cuman kalau kita balik lagi ke proses yang tadi selingkuh itu Bunda. Tadi kan saya udah bilang ada proses rekaman selingkuh atau rekaman diselingkuhi, kesempatan plus kehendak bebas. Terus apakah proses salah berpikir itu bisa menyebabkan juga proses selingkuh itu? Misalnya kayak ya dia berpikir, tadi ada salah satu yang pertanyaannya di sini. Saya coba cari dulu. Saya senang nih. Izin bertanya, saya dari dulu senang mendengar lagu sedih bertema perselingkuhan, padahal tidak pernah mengalami sendiri hal tersebut. Apa artinya di past life saya pernah berselingkuh? Walaupun bukan ini salah satu contohnya kan. Misalnya apakah mungkin pada saat seseorang itu ini apakah Bunda akan ukur atau enggak itu terserah Bunda. Cuman, apakah mungkin pada saat seseorang itu terus mendengarkan lagu selingkuh atau mencari info-info proses selingkuh segala macam, tanpa sadar terjadi programming dalam dirinya dia, sehingga dia menjadi peselingkuh atau diselingkuhi. Ya, benar. Ini mumpung ada pertanyaan kan, saya akan masuk pada rekaman jiwa. Karena sebenarnya ujung-ujungnya di situ ya. Apa yang kita bawa pada rekaman jiwa kita itu yang akan terpola, terjadi pengulangan apabila kita tidak menyadari dan membersihkan. Jadi kenapa dalam suatu tradisi ada ritual membersihkan diri, ngeruat, itu sebenarnya membersihkan dari semua rekaman buruk yang kita miliki. Nah, supaya tidak terjadi pengulangan yang buruk, ada perubahan. Tapi sekarang ritual itu hanya sekedar action ya, tanpa proses yang dalam secara energi, karena tidak terjadi perubahan. Nah, di sini saya melihat bahwa proses rekaman jiwa itu menentukan dari kualitas hidup kita saat ini. Yang saya bilang, takdir itu dari rekaman jiwa kita. Nah, kita itu lahir lagi karena apa? Karena kita harus membersihkan ya kesadaran-kesadaran negatif atau rekaman-rekaman jiwa negatif yang terekam, ya terprogram di bawah sadar kita, yang kemudian akan kita bawa dalam kehidupan saat ini terpola dan kita akan mengalami. Nah, kenapa terprogram di dalam rekaman jiwa kita? Karena kita pernah melakukan hal itu, tabur tuai. Kita pernah menanam, punya kejadian yang membuat rekaman perselingkuhan itu ada. Ya, buat yang sudah bisa soulmeter, ini ada pelajaran menarik bahwa antara 0 sampai 10 adakah rekaman di dalam jiwa kita perselingkuhan yang terekam, benih karma perselingkuhan itu. Di mana rekamannya? Itu ada di proses rekaman di pikiran. Kalau yang sekarang kita baru mikirin aja kita sudah terekam. Jangan salah. Kesadaran di batin kita ada enggak rekaman
berselingkuh, kemudian rekaman jiwa. Ini ada enggak? Rekaman di semesta ada enggak? Nah, rekaman-rekaman yang kita bawa ini dapat kita pahami, identifikasi dari rasa kejadian yang kita miliki. Dan di sini yang bisa menyelesaikan adalah kekuatan Tuhan. Jadi, ketika kita punya rekaman yang buruk dengan hal di past life, otomatis dalam kehidupan ini yang buruk pun akan tertarik menggoda kita. Tapi kembali, kalau keimanan kita kepada Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, dan power energi Tuhan kuat mengalir pada diri kita. Begitu kita ada kesadaran, oh iya, saya punya itu. Kemudian dia menyadari dan membersihkan. Karena kenapa? Dia yang nanam, ya dia yang bertanggung jawab. Dia harus membersihkan, pertobatan. Begitu dia menyadari, ada kesadaran untuk berubah, maka rekaman yang ada dalam kesadaran ini pun akan terbersihkan karena kita menentukan atau kita mengatakan saya tidak itu lagi. Saya akan menjadi pribadi yang setia. Berarti kita tidak membiarkan pengulangan terjadi dalam hidup kita karena kita punya rekaman itu. Nah, yang lebih bagus lagi, proses pengendalian diri. Saya melihat ada orang yang memang punya rekaman tapi dia tahu saya mengendalikan diri. Itu dulu saya tidak, oke lah, past life saya memang buruk, tapi sekarang saya berkesadaran. Dan saya menyadari itu tidak baik, saya melukai pasangan saya begini. Oke, itu dulu. Begitu kita meniatkan hal tersebut, maka tentunya keputusan kita untuk memilih ini akan bijaksana. Ya, tentu kita tidak memilih selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Itu dapat dari mana? Jadi memang begitu Dokter Aso dari dulu. Oh gitu ya? Oh, dulu kan begitu. Oh, itu kan orang hanya selingan indah tapi mempertahankan keluarga untuk utuh. Ya, tapi ya itu jelek juga. Gitu. Nah, kalau kita misalkan nih ada orang yang di past life dia mempunyai rekaman kejadian selingkuh, mau nggak mau dalam kehidupan saat ini kesadaran batinnya selalu menarik-narik. Dia mungkin seperti itu tadi, senang dengan lagu-lagu yang melo-melo ke arah selingkuh, sakit hati, tanpa disadari itu rekaman jiwanya begitu. Karena hukum alam ini adalah sejenis menarik sejenis. Ya, sehingga semakin dalamlah proses tadi mengafirmasi diri dengan lagu yang negatif. Saya jadi ingat sama Mas yang nyanyinya terus akhirnya berubah jadi baik, oh terus kehidupannya berubah ya, atau Mbak yang banyak lagunya melo terus ya, ternyata hidupnya itu sesuai dengan lagunya. Kenapa? Tanpa disadari mengafirmasi hal itu berulang-ulang, sehingga itulah yang mewujud di alam. Yang satu karena dia punya rekaman, energinya menarik, jadi itu terjadi. Yang satu sebenarnya rekamannya tidak banyak, tapi terus diafirmasi. Atau mungkin sebenarnya dia tidak punya rekaman diselingkuhi, tapi pikirannya terus mengafirmasi, aduh suami saya menyelingkuhi, saya menyelingkuhi. Akhirnya tanpa disadari itulah yang mewujud. Bisa juga seperti itu. Nah, disinilah ujung-ujungnya adalah pengendalian pikiran kita saat ini. Kalau kita benar, ya makanya kenapa semua agama menyuruh untuk berpikir positif. Berpikirlah positif. Oh, dia baik-baik saja. Ya, semua akan baik-baik saja. Jadi hal yang positif itulah yang akan datang pada diri kita. Tapi ya kembali, powernya ada atau enggak. Nah, itu masalahnya. Saya sudah berpikir positif, Bunda. Kok hidup saya masih disolimi terus? Lah, powernya nggak ada tuh. Jadi ya
yang rekaman disolimi masih terus ada. Atau dulu, ya kenapa dia disolimi? Ya karena dia ada rekaman mensolimi di kehidupan dulu, dan itu terekam dalam rekaman jiwa. Atau sebenarnya powernya sudah cukup, afirmasi positifnya salah. Maksudnya dia mengafirmasi positif tidak diselingkuhi gitu misalnya. Iya kan? Bisa aja kan? Afirmasi tidak ditipu, afirmasi tidak ya. Padahal kan kata tidak itu ya. Makanya kenapa hidup kita saat ini adalah kesempatan kita membersihkan rekaman-rekaman buruk dari past life. Itu sebenarnya PR kita. Walaupun sebelum itu mewujud secara berfisik. Walaupun memang secara hukumnya, secara realnya, kalau kita punya rekaman itu pasti akan ada kecenderungan dan ketertarikan untuk melakukan itu. Pasti sekali, karena itu hukum yang diciptakan oleh Tuhan, bekerja semua sesuai hukumnya. Nah, kalau kita tidak berkesadaran, ya tidak tahu, ya akan terjadi. Jadi kita udah ngerti, bukan meramal ya. Oh ini bakalan begini, oh begini. Kenapa? Rekaman di tubuh energinya ini terekam, rekaman jiwa terekam. Berarti kalau dibiarkan seiring dengan proses waktu pemetaan di alam ini, ya itu akan terjadi. Gitu loh. Nah, kalau kita berkesadaran, tentu kita nggak mau dong yang jelek itu mewujud dalam kehidupan ini. Emangnya enak diselingkuhi? Enggak kan? Nah, jadi kita ya mikir, ya saya nggak mau itu. Oke, rekaman ini saya bersihkan, saya sadar. Kalau dulu saya yang memang melakukan hal itu, saya tahu penderitaannya. Kan supaya impas, dulu membuat orang menderita, sekarang menderita karena diselingkuhi, kan misalnya begitu. Atau bolak-baliknya, apapun itu, hukum tabur tua itu berlaku. Nah, kalau kita sadar, oke, saya berkesadaran Tuhan, ini ada ini, powernya cukup, ya bersihkan benihnya. Sehingga beriring dengan waktu, benih itu tidak mewujud secara berfisik gitu. Karena secara energi itu kan tercipta lebih dulu, secara berfisik itu akan mengikuti, karena semua punya jeda waktu untuk mewujud secara berfisik. Oke. Tadi udah ya, berarti kalaupun punya rekaman itu bukan akhir dari segalanya. Karena masih ada kehendak bebas, di mana kita bisa meningkatkan power kita untuk bisa menyetop siklus itu. Betul. Tidak terus-menerus berulang. Oke. Nah, ada yang bilang karena madu kan manis ini. Belum tentu. Madu hutan pahit, Pak. Oke. Intermezzo ya. Nah, kalau balik lagi kayak tadi kan, selain dari salah berpikir tadi udah confirm ya Bun ya, mungkin ya. Terus ada juga yang akhirnya memilih untuk melakukan proses selingkuh demi karena misalnya dia melihat bahwa nih pasangannya ini tidak sesuai, tidak bisa memuaskan dalam berbagai hal ya, maksudnya ada yang kurang di duit, ada kurang apa aja gitu kan, pokoknya atau itu memuaskan ego sebenarnya, atau mungkin kalau sama dia menderita terus, atau apa aja gitu, pokoknya itu diambil pilihan itu karena ya tidak terpuaskan dengan sosok pasangannya. Itu gimana? Ya, makanya itu berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Ingat, mau dipakai seumur hidup. Pemilihan kata dipakai itu loh. Makanya perlu dipikirkan gitu ya. Karena saya melihat nih, ini yang para jomblo, ada yang cuma pikirnya, oh cepet aja biar nikah. Emangnya enak, saya bilang gitu. Tidak. Karena menikah itu dipakai seumur hidup gitu.
Ya, mungkin kalau kesenangan sesaat aja, sejam aja, habis itu mau diganti lagi gampang. Tapi kalau kita setiap hari ketemu seumur hidup, bayangin, ya kan harus ada kesiapan. Banyak anak-anak yang sekarang dari awal aja sudah tidak memikirkan ke situ, karena mereka hanya memikirkan kepuasan sesaat. Ya, dan begitu ini nggak terpenuhi, ganti lagi. Nah, kalau semakin banyak ganti-ganti, saya sudah melihat, oh itu cuma memuaskan ego, ya. Nah, disinilah saya hanya mengajak bahwa proses perkawinan itu proses spiritual. Kita harus lihat benihnya, ke nilai, ya, nilai berjodohnya, nggak cuma sekarang aja, seumur hidup itu. Kalau dari soul matter-nya aja untuk seumur hidup, ingat ya, framingnya seumur hidup, bukan hanya untuk saat ini. Saat ini bisa, wah berjodohnya 10 poin, wah ayo. Tapi beliat 5 tahun kemudian sudah 0, berarti itu sudah tidak proses yang bagus, ya. Jadi kalau mau, ya ini saya melihat dari pengalaman sih sebenarnya, pengalaman karena saya berkonsultasi dan memilih atau bagaimana sih proses berjodoh, karena supaya tidak ingin ada hal buruk dalam perkawinan. Kalau saya udah melihat, aduh jangan deh, nanti dia nanti ya pasti akan diselingkuhi dan begini. Lo kok tahu dari mana? Lo benihnya sudah ada, tapi dia ngotot, lah saya kan cinta. Ya udah. Ujung-ujungnya datang menangis lah. Bener ternyata berselingkuh ini. Ya udah, itu ada benihnya gitu. Nah, ada juga dia sudah sadar, tapi wong saya nggak bisa dari orang ini, aduh sudah begini. Ya jelas langsung di past life-nya begitu. Ayo selesaikan, niatkan. Itu dulu. Saat ini saya sudah punya pasangan. Saat ini saya berkomitmen dengan pasangan. Ayo berlatih setia. Nah, yang pasangannya ya jangan asal langsung marah gini gitu. Ya pahami ini, bahwa kita itu juga menjaga pasangan kita. Berikan waktu dia. Karena memang nggak mudah, karena ada rekamannya dari past life. Yang bagus ya bisa menjaga, oh ya saya tahu, oh dulu pernah dekat, oh begini, oh ya sudah, itu dulu. Yang penting sekarang saya sudah menentukan ini. Belajar untuk setia agar kita bisa setia juga kepada Tuhan. Setia tuh setiap tikungan ada. Itu bisa dulu lagi. Mohon maaf ya, jadi bapak-bapak udah akhirnya keluar joke bapak-bapak juga gitu ya. Ya, maksudnya kita di sini itu juga apa ya, saling paham gitu ya. Ada rekaman, nggak ada semua bersih suci, nggak ada. Coba deh tanya semua, pasti ada. Masa kita terus lihat bisa terus cuma itu aja, enggak. Begitu ada lihat yang ganteng dikit ya pasti ngelirik dikit, ganteng. Ada lihat yang cantik dikit, cantik. Tapi ya sebatas itu, jangan dibawa sampai lebih dalam. Nah itu kan belajar untuk bijaksana. Oke, nih tadi Bunda ngomong gitu kan, apa namanya, sudah punya satu komitmen, ngelihat yang ganteng dikit tuh langsung wah ganteng gitu ya. Kalau ini ada yang semi curcol seperti Bun gitu ya. Nah, dari Gongga, Bun, kalau sudah ada pasangan lalu suka cowok-cowok Korea tuh selingkuh nggak Bun? Gitu. Nah, sebenarnya tadi saya cuma mikir lewat aja gitu ya, tapi ternyata banyak yang bilang iya ya, sepertinya ini mewakili lebih dari satu orang gitu loh. Oke. Ya. Proses selingkuh ya, kalau kita mau lihat secara kita punya komitmen. Ya, sudah punya komitmen untuk menjaga, saling menyayangi, mencintai, berbagi dan sebagainya. Maka seringkali
ada orang yang berpaling ke lain hati, kan istilahnya gitu. Selingkuh itu berpaling ke lain hati. Tidak lagi memberikan perhatian itu sepenuhnya pada orang-orang yang kita cintai atau yang kita ajak berkomitmen. Kalau saya bilang itu ada kebocoran energi. Energinya tidak utuh lagi. Nah, karena energi yang kita berikan sudah tidak utuh lagi, biasanya itu menjadi keseimbangannya berubah. Kan tadinya kita fokus sama pasangan kita, dipenuhi. Tiba-tiba ada artis Korea ganteng banget, langsung energinya dibelokkan ke sana. Otomatis kan energinya berbagi nih. Fokusnya berbagi. Otomatis keseimbangan di sini akan berubah. Dan ini biasanya akan menimbulkan masalah. Kenapa? Yang cowoknya udah mulai kok nggak nyaman. Kenapa? Biasanya energinya full ke dia, kok tiba-tiba berubah ke yang lain. Ini kalau proses energi. Maka di sini pun kita sudah melihat bahwa ada proses yang menduakan. Ini kan akhirnya tidak setia karena menduakan. Ya, mau dibilang selingkuh secara energi, ya energinya fokusnya udah ke yang Korea ini daripada ke sini. Walaupun menjalaninya secara bersama. Makanya kalau secara energi ini sudah menduakan. Secara berfisik dia tetap dengan pasangannya. Nah, itu juga tergantung dari kita akan melihat dari hanya berfisik, karena banyak orang juga yang secara berfisik kok cuma ini aja, tetapi hatinya tidak ada untuk pasangan kita. Jadi memang agak kalau dilihat dari proses kesetiaan ini kelihatannya jadinya wah, nggak bisa dong Bunda, hanya satu saja. Saya bukan masalahin hanya satu aja bagaimana, ini proses energi yang terjadi. Jadi kenapa pasangan kita akan merasa tidak nyaman? Karena energinya yang harusnya full sudah berkurang. Sama aja perhatian kita sama anak kita yang biasanya full, kemudian kita nonton Korea, perhatian kita sama anak berkurang, anak kita pun akan komplain. Ya, karena ada rasa yang berubah. Jadi kalau proses selingkuh itu sebenarnya proses rasa. Tidak hanya fisiknya, tapi diawali dengan proses rasa yang dia dibiarkan terus berkurang, ya, tidak utuh, sehingga timbul permasalahan, komplain lah, tidak nyaman lah. Ya, jadi kita ya harus memenuhi rasa ini. Cinta, perhatian, saling berbagi, barulah prosesnya akan jauh lebih baik. Oke, berarti intinya adalah proses perhatian ya. Perhatian bukan cuma dalam artian ngasih makan atau teks gitu ya. Tapi perhatian tuh ya adalah proses energinya ya. Iya, sebenarnya itu kan gitu. Tapi kan seiring dengan proses berfisiknya, mereka kan hanya berpikir berfisiknya saja. Karena realitanya baru begitu. Tapi kalau kita berpikir di sisi energi, ya itu sudah terjadi. Jadi kenapa jangan menduakan Tuhan, sama juga jangan menduakan pasanganmu. Nah, kalau ditanya, kalau istrinya ada dua, ya jelas cintaku terbagi dua. Dilanjutin boleh satu album? Gak ada. Oke. Nah, itu kan pilihan. Cuma idealnya begitu. Tapi ada orang yang bisa jadikan aku yang kedua. Wah, malah dia yang minta. Oh, Tuhan, ini lagu kok aneh-aneh gitu. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Itu pilihan menurut dia. Lebih baik aku dijadikan yang kedua daripada tidak sama sekali. Wah, gila dong. Saking itu cinta, ya itu kan kehendak bebas. Makanya saya melihat pola tingkahnya banyak orang itu hanya senyum-senyum sendiri. Oh, ya sudahlah gitu.
Nah, ngomongin tentang proses perhatian lagi nih Bunda, sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah satu kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan kan gitu. Nah, ini ada satu video yang mungkin bisa kita lihat bagaimana kita membantu memberikan perhatian lebih terhadap teman-teman yang bukan kebetulan juga sih, yang sedang mengalami bencana musibah. Ya. Salam cinta penuh kedamaian. Kami berada di Balai Kota Kota Semarang dalam rangka kegiatan Soul Action mewakili Yayasan Cahaya Cinta Kasih bagi masyarakat Kota Semarang yang terdampak banjir pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu. Donasi yang kami salurkan berupa terpal dan alat-alat kebersihan yang mana pada hari ini kami serahkan kepada BPPD Kota Semarang untuk kemudian didistribusikan dan disalurkan kepada masyarakat Kota Semarang yang terdampak banjir. Terima kasih atas nama Kota Semarang, atas bantuannya yang mana peduli dengan Kota Semarang dengan bencana banjir ini. Dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah berperan aktif dalam bencana banjir yang ada di wilayah Kota Semarang ini. Ibu, kami mewakili Yayasan Cahaya Cinta Kasih pada siang hari ini menghaturkan bantuan kepada masyarakat Semarang yang terdampak banjir. Simbolik Ibu berupa terpal dan alat-alat kebersihan. Ya, terima kasih Mbak. Berkenan kami menerima terima ya, kami terima ini. Iya, itu ya kita memberikan perhatian juga dalam proses itu, dan ucapan terima kasih banget kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi dan membantu kami untuk bisa memberikan lebih banyak kondisi-kondisi yang perlu diberi perhatian khusus. Ya, ini juga bagian secara energi juga ya. Pada saat orang sedang tertimpa musibah, ternyata dukungan secara energi, mental ya sangat dibutuhkan. Ya, apalagi mereka diberikan yang menjadi kebutuhannya. Jadi ini pengalaman yang di Semarang, kita menggunakan soul meter dan yang terukur dari sekian banyak jenis donasi yang dibutuhkan. Ukuran soul meter adalah terpal dan alat pembersih ya, kebersihan ya. Walaupun berapa orang loh kan donasinya biasanya makanan dan sebagainya. Ternyata pada saat donasi ini disampaikan ke tempat yang terjadi bencana, mereka bersorak dan mengatakan inilah yang kita butuhkan. Karena memang saat itu kondisinya sedang membutuhkan alat-alat untuk membersihkan rumah mereka yang kena banjir dan lumpur, membersihkan lumpur yang padat gitu ya. Disitulah kita melihat, oh iya, ternyata tidak semua paham pemberian donasi itu tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih melakukan soul meter sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan ya, yang dibutuhkan oleh tempat tersebut. Dari beberapa kondisi bencana alam dan tempat-tempat yang terkena dampak bencana, ternyata ya tidak terpikirkan oleh orang lain, tapi itu menjadi kebutuhan utama. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih berdonasi, sehingga secara cepat kami bisa menyalurkan donasi ke mereka-mereka yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian kita. Ya, biarlah keluarga-keluarga yang terkena dampak bencana di Semarang kemarin khususnya, mereka dapat lebih semangat lagi menjalani hidup dan menyadari bahwa banyak orang yang memperhatikan, memberikan perhatian kepada mereka, sehingga mereka pun tidak terlalu terpuruk dengan bencana yang mereka alami. Dan biarlah juga lebih banyak orang mempunyai bela rasa ya,
punya rasa untuk bisa membantu mereka, karena ini sangat penting. Era zaman sekarang banyak orang yang cuek, yang tidak peduli, tapi ya dengan proses di Soul ini kita mengajak juga untuk secara aktif, secara berfisik, tidak hanya support secara mental, secara energi, tapi secara berfisik kita juga membantu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas donasinya, dan tentunya kita akan menyalurkan pada orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang tepat sehingga mereka dapat menjadi lebih baik. Ya, oke. Sekarang kita alihkan perhatian kita kepada diskusi lagi ya. Oke, Bunda, ini ada satu pertanyaan nih dari Andre Franz. Bunda, mau nanya, kalau sudah punya pasangan tapi kita merasa kalau kondisi dan pasangan kita dirasa bukan jodoh kita, bagaimana cara menyikapinya? Energinya seperti bertabrakan dan tidak bersinergi. Nah, ini ada lagi masukan yang mirip lah ya. Nani Setiori, seandainya sejak awal saya tahu SM pasti maknyus hidup saya gitu. Nah, sekarang gimana nih, satu kondisi sudah berkomitmen gitu kan, apakah ya gimana? Ya, jodoh itu bagikan, ya kalau orang bilang, wah ya inilah takdir saya, tidak bisa kita hindari. Ya, kata orang ya, kalau yang awal itu kan selalu begitu, tidak bisa kita hindari dan harus kita terima, takdir saya memang begini. Tapi ya itu kalau dulu mungkin, tapi yang sekarang yang sudah bisa SM, ya di SM dulu supaya kita berjodoh dengan baik. Ya itu kalau anak muda yang generasi sekarang, ya istilahnya setelah ada SM ini saya sarankan untuk benar-benar melakukan pengukuran untuk proses jodoh, karena itu tadi mau dipakai seumur hidup dan itu proses spiritual. Jangan menganggap remeh suatu perkawinan atau komitmen untuk bersama, karena itu kalaupun kita ada proses yang terluka itu akan banyak sekali. Tidak hanya diri kita, anak-anak kita, keluarga kita akan terluka dengan proses itu. Jadi inilah kenapa harus hati-hati. Saya juga menyadari kalau dulu ada bibit bebet bobot ya yang harus diukur dulu ya dari proses niteni sehingga dipilihkanlah. Tapi kembali lagi kalau memang karmanya tidak bisa dihindari, ya pasti akan ketemu juga takdirnya ya seperti itu. Nah, bagaimana seandainya ini sudah kebacut, sudah terlanjur, sudah terlanjur, ya kan, tidak bisa saya mengubahnya. Ini kok energinya bertabrakan, tidak lagi selaras, gitu ya, tidak bisa. Rasanya saya sudah nggak bisa lagi menjalani. Kalau dalam kondisi seperti ini kan tidak bisa diulang, oh tahu gitu saya dulu milih dulu begini. Lah sudah terlanjur ya mari kita hadapi yang menjadi takdir kita. Terus apakah saya harus terkungkung terus dengan kondisi kayak kemarin ada toksik, ada hal buruk, diselingkuhi atau apa? Bahkan ada yang bilang KDRT ya. KDRT ya, semua itu kan buruk banget dan itu menyakitkan dan itu sangat membuat seseorang jatuh dan terpuruk. Nah, solusinya bagaimana? Ya dikomunikasikan dulu apa yang menjadi masalahnya dan mengajak untuk proses berubah dulu. Tapi kalau itu memang tidak bisa dihindari, jalan satu-satunya ya berpisahlah dengan baik-baik. Ya, ada yang memilih berpisah dengan baik-baik dan dia bisa mencari atau menentukan orang yang sesuai.
Tapi saya kembali lihat, oh itu juga karma-karmaan. Istilahnya apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Maka ya saya melihat kalau sejenis ya menarik sejenis. Makanya hukum sejenis menarik sejenis itu dipahami. Pada waktu saya mencari jodoh, misalkan pada saat itu karakter saya buruk banget, ya pasti yang buruk itu akan datang. Nah, kadang orang bilang, Tuhan berikan saya yang terbaik. Yang terbaik datang ya pada saat kondisi dia, misalkan kondisinya dia buruk, ya yang terbaik datang ya yang sama-sama buruk gitu. Karena itu yang terbaik menurut karmanya. Ya mau nggak mau ya udah. Makanya di proses ini saya nggak bisa nyaranin, oh cerai aja, oh teruskan saja, tidak bisa sama rata. Ya, kalaupun ya nanti mau bercerai, apakah akan menjamin keluarga akan menemukan orang yang lebih baik daripada pasangan kita saat ini? Ya kalau dulu mungkin kita masih meraba-raba, tapi dari sekarang saya mulai paham dengan soul matter, saya mulai mengamati. Karena kita frame-nya jauh ke depannya, dalam sekian tahun apakah ada lagi jiwa yang berkesadaran yang baik yang akan datang, apakah menemukan jodoh yang baik, itu bisa terukur. Tapi kalau memang tidak, yang memang itu akan membuat hidup kita terus terpuruk karena kondisi yang tidak baik. Ya, karena kita juga butuh untuk dapat memperbaiki kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Maka ya mau nggak mau untuk menyelamatkan nyawa misalkan, karena ada yang bilang saya KDRT bunda, saya terus dipukuli, terus kita diam saja dipukulin, ya enggak juga. Kita pun akan bereaksi untuk menyelamatkan diri. Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang mungkin ada menjadi pilihan untuk berpisah dengan baik-baik, tapi ingat, selesaikan karma. Kalau belum, walaupun kita mungkin dipisahkan dengan perceraian, tetapi karma kita belum selesai, saya melihat terus saja digerogoti oleh mantan istri atau mantan suami yang akhirnya tidak terselesaikan, terus hadir, dia nggak bisa lepas. Walaupun sudah tidak sebagai suami istri, ada aja begini begitu, ya karena karmanya belum selesai. Ya, jadi saking begitu sakralnya suatu perkawinan, ketika orang menghormati pasangannya dengan tulus dan meniatkan untuk proses menjalani kehidupan bersama, saya yakin ada proses untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Kalau dua-duanya bisa menghargai proses itu. Tapi kalau salah satu sudah tidak lagi bisa menghargai proses perkawinan itu dengan baik atau komitmen itu dengan baik, ya pastilah secara energi itu sudah berbenturan. Ya, apa ya solusi yang terbaik? Ya mari duduk bersama, berikan pandangan dan berdiskusi, mengubah diri. Itu yang bisa kita lakukan. Menerima kesalahan orang, meminta maaf, memaafkan, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Ya, tapi ya ingat, kesempatan untuk memperbaiki ya benar-benar tidak mengulang kesalahan kembali. Tapi kalau kesalahan itu sudah terus diulang sampai 3 kali bahkan lebih, wah itu sudah kecenderungannya bahkan nggak bisa dirubah lagi. Ya mungkin perlu keputusan yang berbeda. Ya itu perlu bijaksana. Bijaksana tidak menghakimi, oh ini begini, perceraian itu buruk. Tidak semua perceraian buruk. Kalau itu menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kesehatan mental seseorang. Ya kadang di sini kan orang Indonesia gitu loh, plus 62 gitu loh. Itu dah rempong, gosip, menghakimi, ngerecokin, itu dah. Makanya ini harus dirubah, revolusi mental ini.
mental health ini perlu mulai disadari. Jadi kita bisa menghargai diri kita, menghargai jiwa kita. Kan di Indonesia Raya aja bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya ini loh gak pernah disentuh, badannya aja yang gak bisa baik. Makanya proses soul reflection ini, jiwa kita ini perlu dibenahi. Ya, dengan proses pembenahan jiwa ini atau mulai merecovery trauma, menyadari kesadaran kita bertumbuh, melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses kita bisa lebih bertoleransi, penuh cinta. Atau mungkin pasangan kita punya tanda-tanda mau selingkuh, belum sampai jauh, mari kita rangkul, penuhi dia dengan cinta, pahami, oh ya mungkin ada di past life demikian, dan berikan perhatian lebih agar dia tidak berpaling ke lain hati. Ya, itu dilakukan upaya-upaya dulu. Ya, kita sama-sama tidak ada yang sempurna. Tapi alangkah baik kalau kita sama-sama untuk berbenah. Ya, jadi ya kalau yang masih jomblo, mudah-mudahan podcast ini membuat kita berpikir, ya, tidak asal seruduk cari pasangan, habis itu terus cerai, Pak cari lagi asal. Yang penting saya tidak lagi ditanya kapan nikah. Kadang-kadang itu memang membuat risih, ya. Kamu loh sudah sekian umurnya. Padahal ya tidak ada, sebenarnya kita enjoy aja ngejalanin, tapi karena yang lain pada rempong ini yang bikin jadi mikir, ya. Ya, jadi ya sebenarnya bersyukur belum. Jadi kita bisa memilih yang lebih baik mungkin untuk diri kita. Jadi semua tuh harus ke proses kelayakan ya Bunda ya. Jadi ya kita usaha untuk meningkatkan kelayakan kita dulu gitu ya. Tadi Bunda cerita kalau terlalu ngebet mencari pasangan tapi ternyata emang kita belum layak atau proses kita masih belum bagus, yang ketarik juga akan yang layak sama kita juga yang belum bagusnya itu ya. Oke. Ya, apa benar jika ada salah satu pasangan yang selingkuh dalam keluarga, persembahan yang diaturkan tidak diterima oleh leluhur kita? Wah, nggak ada yang begitu, Bu. Nggak ada hubungan selingkuh sama leluhur. Iya, bingung sih. Bingung sih. Maaf, itu tidak ada hubungannya. Oke. Nih, by the way, dari tadi udah pada banyak banget yang bilang aku jomblo segala macam. Jangan bilang nanti. Jangan kedalaman ya, mengafirmasi diri jomblo terus kali-kali kedalaman mikirin jomblo. Ayo bersih-bersihin, katakan pasangan yang tepat akan datang pada saya. Ya kan? Kan kita yang harus menarik ya, pikirkan pasangan yang tepat akan datang, pasangan yang menyayangi saya, mencintai saya. Afirmasi yang positif, jangan terus pikirannya jomblo terus, ya jomblo lah. Apalagi mikirannya Jonas ya, jomblo ngenes gitu kan. Dan itu bagi teman-teman yang sudah punya soulmeter bisa ukur-ukur untuk bibit bebet bobot. Tapi ingat, waktu ngukur harus netral. Iya, karena kadang kalau sudah ngebet nilainya 10 semua. Nah, itu dia. Itu bahaya. Itu bahaya sekali itu. Gak netral, saking kepinginnya. Jadi semua 10 hantam aja. Iya. Iya. Oke, sepertinya sudah semua. Saya coba lihat sekali lagi. Kok saya jadi kecetus ya? Bukan, maksudnya saya tiba-tiba ada yang terlintas. Ya. Kedalaman dalam afirmasi yang negatif.
atau ada rekaman benih itu di past life, ternyata bisa menjadi proses tidak hanya yang diselingkuhi, menyelingkuhi, tapi jomblo juga ada. Jadi kalau gitu, nanti lain waktu kita perlu deh pemurnian yang lebih berhubungan dengan yaitu tadi diselingkuhi, menyelingkuhi, sama jomblo terus, jomblo ngenes. Tapi lain waktu kan? Oh iyalah. Ya kalau kita lagi pengen aja kan gitu ya. Oh enggak ya? By the way ini kalau Bunda terbersitnya itu ya, bahwa kita perlu untuk pemurnian lebih dalam. Saya yang terbersit ini malah sebenarnya diwakilin sama Matthew. Apa itu? Jangan-jangan di chat ini jadi biru jodoh kan itu ya. Ya, tapi ingat ya, ukur-ukur yang benar. Oke lah. Nah, satu pertanyaan terakhir. 2 sih. Duh, 3. katanya 1. Enggak, ya pokoknya 1 dulu lah ya. Kalau memang teman-teman yang memang belum belajar soulmeter kan tentu nggak bisa ngukur nih, apakah dalam dirinya itu punya rekaman menyelingkuhi, diselingkuhi, atau jenis kan itu kan. Nah, kalau teman-teman yang sudah mengikuti soulmeter kan dia sudah mulai bisa mengukur, walaupun balik lagi ya realitanya seluas apa. Nah, apakah dengan proses meditasi hari Rebu atau proses mengafirmasikan untuk membersihkan rekaman itu tuh bisa menjadi solusi atau bagaimana? Iya. Kenapa saya tadi ngusulin seperti itu ya? Karena kan saya juga kepingin, tentu semua orang pingin hidupnya baik. Dan saya juga mengukur, oh ternyata memang ada yang memang dia sudah membawa rekaman itu dari past life, dan mau nggak mau dalam hidup ini dia harus mengalami. Dan tujuan dengan proses soul reflection itu kan mengidentifikasi diri. Seperti ini kan sudah teradiasi, oh ternyata saya ada loh, aduh terus gimana ya? Ya jangan khawatir, wajar lah. Mungkin kita juga di kehidupan dulu ya tidak semuanya benar, tapi ada proses untuk menjadi lebih baiknya itu. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Nah, kalau memang karma kita baik, banyak hal baik yang kita tanam, tentu banyak jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Ada begini, tiba-tiba saya mengikuti ini. Misalkan nih nanti ada meditasi online soul reflectionnya khusus untuk jomblonya atau untuk selingkuhnya atau apalah yang Tuhan kehendaki. Kan ini bukan karena keinginan saya kalau soul idol itu. Ya saya kan nunggu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak itu dibersihkan, kenapa tidak? Tapi ya kembali kelayakan kita. Seberapa sih kita punya tabungan untuk mampu membersihkan hal buruk dalam diri kita. Walaupun energinya diniatkan untuk sama membersihkan rekaman benih itu, tapi dia tidak punya tabungan untuk proses. Kan hukumnya dengan memberi dia menerima. Barternya nggak tepat, maka yang dapat dibersihkan ya sedikit aja sesuai dengan barternya. Tapi kalau dia terus nabung lagi, kemudian dia mengulang lagi, barternya cukup, ya segitu juga. Jadi prosesnya mencicil. Paling tidak kita punya niat untuk membersihkan hal itu. Power, ya, terhubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita dengan Tuhan. Semakin kita berserah pada Tuhan, setia kepadanya, energi Tuhan akan mengalir. Untuk apa? Tuhan, bersihkanlah rekaman selingkuh saya. Ya, ada yang memang, ada banyak sekali kok kalau saya lihat tuh, ada memang tipenya dia adalah sebagai laki-laki penggoda atau perempuan yang penggoda. Karena di kehidupan dulu dia begitu terus. Dan itu pengulangan. Sudah ada loh yang jomblo banyak. Kenapa nggak dipilih yang jomblo, tapi yang dicari adalah suami orang. Sudah ada loh yang cakep-cakep, yang dicari istri orang. Padahal
yang tersedia banyak. Oh ternyata itu ada benihnya gitu. Ada benihnya juga. Iya. Nah, makanya itu dah. Oh ini loh namanya rekaman jiwa. Makanya kalau tidak terselesaikan di proses rekaman jiwanya, akan terjadi pengulangan-pengulangan pada kehidupan yang akan datang. Itulah yang disebut rekaman jiwa atau benih karma negatif. Yang harus kita katakanlah istilahnya ada yang harus dibakar lah, harus dibersihkan lah untuk kita mencapai suatu kemurnian, kesucian. Nah, sering banyak orang tidak mampu mengidentifikasinya, tidak merasa, tidak tahu ya karena knowledge-nya atau pengetahuannya belum cukup. Ya, kalaupun siapapun yang sampai pada menonton podcast ini, berarti itu jalan Tuhan untuk nih loh kamu tahu selingkuh itu sebenarnya begini. Loh itu kan pengetahuan yang luar biasa. Kita akhirnya bisa menjaga atau berlatih. Menurut saya itu berlatih. Kita kan berlatih untuk setia. Latihan. Setia itu enggak gampang. Setia itu ya perlu latihan, perlu action. Setia pada pasangan kita pun perlu action. Makanya hargai juga pasangan kita yang sedang berlatih. Enggak gampang tuh. Dari rayuan Pulau Kelapa dan rayuan-rayuan yang lain, rayuan gombal atau apapun, pasti ada saja yang ingin menggoda. Karena kita punya memori atau rekaman jiwa di past life. Hargai pasangan kita, bertumbuhlah bersama. Ya, kalau bisa ya tidak ada dusta di antara kita dengan pasangan kita, apapun ya kita bicarakan. Oh ya ada begini, pantas lah orang ini begini, oke, jaga ya supaya kita tetap sama-sama setia. Itu indah banget. Itu kalau kedua belah pihak saling memahami, kemudian kedua pihak sama-sama bertumbuh. Ya sebaiknya memang proses spiritual itu bertumbuh bersama dengan pasangan kita. Karena dengan mereka lah kita menyelesaikan hutang-hutang karma kita. Oke. Iya. Itu ya poin yang sangat penting ya Bunda. Iya. Jadi tadi harus ada tabungannya, harus ada powernya, harus ada usahanya. Iya. Dan ya cicil kalau memang cicil dan mungkin ya bisa nyelesain yang awal-awal dulu ya, yang di kehidupan ini dulu atau gimana ya, tergantung iya, ya. yang sekarang dulu baru kita ke belakangan powernya cukup untuk yang saat ini yang kita hadapi. Begitu power kita meningkat baru kita bisa menyelesaikan di past life. Iya, kalau powernya nggak ada ya cuman jadi angan-angan aja. Ya, makanya meningkatkan power itu ya semakin kita setia pada Tuhan, power kita akan meningkat. Gitu. Oke. Ini sepertinya suasana semakin malam semakin panas, tapi di studio semakin lama semakin dingin. Dingin ya. Ya, itu salah satu bentuk pengorbanan kita untuk berbagi dengan banyak orang. Loh kan orang lain tidak merasakan kan proses ini, tapi ya mari kita hargai bersama. Tetap harus tersenyum. Oke. Ya, daripada ada banyak pertanyaan, ada beberapa juga pertanyaan kayak hubungan selingkuh sama makhluk gaib segala macam. Tapi kayak kita nggak bahas itu di sini ya. Jangan dulu nantilah. Nah, jadi fokus dulu di sini bahwa bagaimanapun semua akan akan terpengaruh dengan rekaman masa lalu. Jadi orang kebanyakan cuman fokus di body sama di mindnya, tapi lupa sama soulnya, dan proses soul itu akan sangat mempengaruhi body sama mind. Betul. Oke. Ya. Banyak yang nanya kasus-kasus itu ya kayak beda-beda lah. Tiap kasus beda-beda, kita juga nggak akan ngebahas kasus khusus. Karena ini kan proses edukasi ya, bukan proses bedah kasus. Ya, saya juga nggak mau rempong ngurusi urusan orang. Ya, yang kita perlukan di saat ini adalah memenuhi diri dengan pengetahuannya. Dasar pengetahuannya kita pahami, maka kita juga fokus pada diri kita. Sebenarnya pengetahuan ini untuk apa sih? Untuk kita bertumbuh,
Mau orang lain kayak apa itu urusan dia. Saya juga nggak mau bocor gara-gara ngurusi orang lain. Ya. Saya aja nggak kurus-kurus ya. Oke. Ya udah Bunda nih, karena waktu juga udah jam 9 di sini, udah pembahasannya juga udah seru banget gitu. Cuman mungkin mau nggak mau kita akhirin, mungkin nanti kita lihat lagi apakah perlu part 2 atau enggak. Rasanya perlu ya. Rasanya perlu karena ini kan sudah paham ya proses berselingkuh itu kenapa. Ini kan kita bertanya nih, kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Oh karena ini kan ada di past life, ada kita punya banyak pasangan dan ini rekaman yang terlalu kuat sehingga proses jenis menarik jenis dan sebagainya. Ya, dan proses untuk setia. Nah, tahapan berikutnya adalah bagaimana kalau kita sudah mengalami itu, ada trauma. Oke. Inner child jadinya. Ya traumanya ya kan banyak, dari trauma dari keluarga, bisa trauma pada saat perselingkuhannya. Ya, jadi itu kan banyak itu. Tapi ini ada saran lebih bagus lagi Bunda dari Pak Saifullah, katanya sepertinya bisa sampai part 10. Waduh. Sekalian aja Mbak. Nama podcastnya kita ganti, jangan karma reinkarnasi lagi ya. Selingkuh dan reinkarnasi gitu. Masalahnya kalau ya itu dah, kalau karma reinkarnasi itu banyak sekali yang bisa dibahas karena kan karmanya begini, di reinkarnasi dia menerima begini, banyak sekali ya. Oke, ya sudahlah. Paling nggak ada pemahaman sedikit yang bisa diterima. Nanti kalau memang ada lagi yang harus saya sampaikan, ya saya akan berbagi. Ya, semoga sampai. Ya, silakan kalau mau bertanya di apa namanya di komen ya. Di komen ya. Silakan ditanyakan agar bisa menjadi bahan untuk saya atau untuk kita membahas di session berikutnya, di podcast berikutnya. Ini ada yang minta sampai 20 benar, part 20 benar. Ini kalau dilanjutin terus kita nggak selesai. Oke. Pertanyaan pamungkas. Apakah ada kata-kata penutup Bunda? Iya. Ya, dalam kita menjalani hidup, orang itu sering sawang sinawang. Sawang sinawang itu melihat melihat orang lain itu wah bagus begini, ya kemudian oh saya kok begini. Karena semua orang itu saya rasa semua pasti akan pernah mengalaminya, mengalami hal-hal buruk dalam diri kita. Ya sesuai proses, apalagi selingkuh ini. Ya, jujur aja deh, pasti ada yang pernah selingkuh dan diselingkuhi, balas dendam, berselingkuh lagi, membuktikan bahwa saya bisa dan banyak sekali. Pasti ada rasa seperti itu. Tapi kembali, untuk apa kalau kita menggunakan proses selingkuh sebagai proses balas dendam lah, pemuas nafsu atau ini? Itu enggak ada artinya dan bahkan akan membuat rekam jejak kita buruk, dan itu pasti akan membuat kita menderita. Jadi kalau kita paham dengan proses ini, mari kita berbenah. Ya, tadi yang saya bilang, belajar setia. Agar kita bisa bersetia dengan komitmen kita berlatih setia dengan pasangan kita akhirnya bisa setia dengan Tuhan kita. Tidak menyelingkuhi Tuhan atau menduakan Tuhan. Dan kita pun menyadari, melibatkan kekuatan Tuhan, setia dengan Tuhan, membuat kita punya power untuk membersihkan diri dari semua hal-hal yang mengarahkan kita pada proses perselingkuhan. Jadi ya
miliki kesempatan ini untuk berubah. Ya. Apapun yang pernah kita lakukan, hal buruk dalam masa lalu yang sudah kita jalani, kita bisa, ya, itu memang salah. Dan kita memaafkan diri kita. Dan berubah, berlatihlah untuk lebih setia pada pasangan kita. Dan yang jadi pasangan kalau pernah mengalami ini, sadari ya memang karena kita pernah wajar aja mungkin muncul lagi rekaman dalam dirinya. Yang penting sudah ada pertobatan, mulai kembali pada komitmen, ya, dan sadari memang kita juga tidak sempurna. Mungkin kita tidak fokus, energi kita tidak fokus pada pasangan, sehingga dia berpindah ke lain hati, mulai perbaiki diri. Jadi ketika keduanya punya kesadaran untuk saling menghormati pasangan dan bertumbuh bersama, saya yakin semua akan bisa dijalani. Ya, apalagi kita paham, oh ya ini bagian dari takdir saya yang harus saya terima. Jalani dengan ikhlas, kemudian bertumbuhlah ke arah yang lebih baik. Ya, saya rasa itu yang menjadi penting pada pembelajaran kali ini. Tidak ada yang sempurna, dan semua orang jujur aja pasti ada keinginan, tergantung kembali pada pilihan. Ya. Kembali pada pilihan. Kembali pada pilihan. Dan ternyata pembahasan kita kali ini cocok sama yang saya tulis juga. Oh ya? Bunda Ya. masih ada? Mau kalau belum, kalau sudah mau? Enggak, ini cuma ada rekonsiliasi dengan pasangan, retreat dan sebagainya. Wah, idenya bagus. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengadakannya. Iya, oke. Ya, ini tadi. Yang mana ini? Oke. Menunggu contekan. Aduh, saya kok deg-degan ya. Bahtera yang diharap sejahtera tak seindah yang tertera. Kenangan jutaan tera terasa tawar seakan sudah lewat era. Rasa diasa kembali terasa saat bertatap mata pada satu masa. Apa ini cinta yang kembali ada, atau hanya alasan tanpa landasan? Walau bisa ini babak abu dari lakon waktu itu yang diramu sesuai harapmu untuk hentikan ratapmu, tapi ingat dia tamu di luar atapmu. Nah itu loh, tamu di luar atapmu, keren. Saat ini hadapi berat ini, yang dulu sudah berlalu harus dihalau agar tak berlalu lalang. Jangan betul. galau, fokus jangan hilang. Ya. Selesaikan yang sekarang, jangan tambah ilalang. Keasikan bersulang, tagihan terus berkembang. Jiwa petualang malah bikin tambah hutang. Ya, kapan selesai? Saat semua terus diulang. Betul sekali. Kok bisa pas ya, Dokter Hasto? Nggak tahu. Ya pokoknya. Wow, keren. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang udah standby dan udah ngikutin sampai selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bagikan bisa bermanfaat dan membuat kita merenung di dalam diri kita. Temukan jawaban, identifikasi diri. Jangan malu dengan diri kita. Pahami ya, itulah diri saya. Tapi tetap upayakan untuk menjadi lebih baik. Ya. Mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.